Bayern Munchen. Melalui website resmi mereka, Bayern Munchen mengumumkan bahwa Kane sudah menjadi bagian dari tim mereka. FC Bayern telah merekrut Harry Kane dari Tottenham Hotspur, bunyi pernyataan resmi tersebut. Striker 30 tahun itu telah menyepakati kontrak dengan juara bertahan Liga Jerman itu hingga 30 Juni 2027. Dan ia akan mengenakan nomor punggung 9 di Munich. Ternyata ini alasan Erling Haaland dapat omelan dari Pep Guardiola. Kejadian yang dimaksud terjadi di pertandingan antara Burnley versus Manchester City. Saat jeda pertandingan, kamera menangkap momen di mana Pep terlihat mengomeli Haaland. Sang manajer terlihat memarahi sang striker sembari mereka berjalan ke lorong. Ketika dikonfirmasi mengapa ia mengomeli Haaland, ini kata Pep, "Saya menasihati Haaland agar tidak terlalu membebani diri untuk mencetak gol," ujar Pep yang dikutip Manchester Evening News. Jurgen Klopp pastikan Thiago Alcantara tidak akan berpaling dari Liverpool. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Klopp mengungkapkan kepastian masa depan Thiago di skuad Liverpool. Ia memastikan sudah berbicara dengan sang gelandang, dan Thiago disebut bersedia untuk bertahan di Liverpool untuk musim depan. Thiago menemui saya baru-baru ini. Dia menanyakan perannya di dalam tim ini, dan kami mendiskusikan hal tersebut, kata Klopp. Klopp juga mengaku lega jika Thiago memutuskan bertahan di Liverpool. Ia menilai kemampuan ex-pemain Bayern Munchen itu bakal memberikan dampak yang besar untuk timnya. Pemain serba bisa itu bernama Jude Bellingham. Ancelotti benar-benar merasa puas melihat penampilan Bellingham sejauh ini. Ia menilai sang gelandang sangat berbahaya ketika membantu serangan. Bellingham adalah pemain yang sangat luar biasa. Ia sangat bagus ketika masuk ke dalam kotak penalti, baik saat membawa bola atau tidak, kata Ancelotti. Ketika dia bermain agak maju ke depan, ia bisa menempatkan diri di posisi yang bisa melukai lawan. Ancelotti juga menilai sang gelandang juga punya visi permainan yang bagus, sehingga ia bisa mendikte jalannya pertandingan. Mikel Arteta masih kebagian untuk bicara juara. Ketika ditanya terkait peluang Arsenal menjuarai Premier League musim ini, Arteta mengaku enggan membicarakan itu. Ia menilai musim baru saja dimulai, jadi masih terlalu dini membicarakan peluang juara. Jika kami mengawali pertandingan pertama kami dengan memikirkan menjadi juara, maka kami akan buang-buang energi kami dengan percuma, ujar Arteta di laman resmi Arsenal. Arteta juga menyebut bahwa untuk saat ini hal yang bisa dilakukan oleh Arsenal adalah fokus ke setiap pertandingan di depan mata. Bersih-bersih tim berlanjut, Jadon Sancho segera dilepas MU. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Sang winger dilaporkan berpotensi pindah klub sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Menurut laporan Fitch Hughes, klub yang sedang mengincar jasa Sancho saat ini adalah Aston Villa. The Villains berencana untuk memperkuat tim mereka di musim ini, karena mereka akan bermain di kompetisi Eropa. Unai Emery membutuhkan winger baru agar lini serangnya kian tajam. Ia menilai Sancho bakal jadi pemain yang sempurna bagi timnya. Barcelona hidupkan negosiasi transfer Joao Cancelo. Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona telah menghidupkan kembali negosiasi dengan Manchester City. Proses negosiasi ini sudah dimulai pada beberapa pekan yang lalu. Namun, karena satu dan dua hal, proses ini harus tertunda. Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan. Dan Barcelona optimistis bisa mengunci transfer sang pemain. Alasan mengapa Barcelona melanjutkan transfer Cancelo, karena mereka sudah memiliki dana untuk membeli sang bek. Resmi, PSG datangkan Ousmane Dembélé dari Barcelona. Melalui laman resmi mereka, PSG mengonfirmasi bahwa Ousmane Dembélé resmi jadi pemain baru mereka. Ousmane Dembélé telah bergabung dengan Paris Saint-Germain dari FC Barcelona. Juara dunia itu akan mengenakan nomor punggung 23 dan terikat kontrak selama 5 musim, bunyi pernyataan resmi PSG. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, juga tidak melihat kedatangan Mbappe. Ia yakin sang winger bakal berkontribusi besar untuk timnya. Pemandu bakat MU hadiri laga Nice, amati Jean-Claire Todibo. Romano menuturkan bahwa pemandu bakat Manchester United nampak di pertandingan OGC Nice versus Lille pada dini hari tadi. Sang pemandu bakat dilaporkan mengamati aksi Todibo di laga itu. Sang bek bermain full selama 90 menit di laga itu. Para pemandu bakat MU dikabarkan mengamati sang bek dengan seksama. Laporan mereka itu akan jadi bahan pertimbangan MU untuk merekrut sang bek atau tidak. Hubungan Leonardo Bonucci dan Juventus memanas. Direktur olahraga baru Juventus, Cristiano Giuntoli dan Massimiliano Allegri, dilaporkan telah mengabari Leonardo Bonucci bahwa ia tidak diperlukan lagi oleh si nyonya tua. Meski demikian,
Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa bek 36 tahun itu belum mau hengkang dari Turin dan telah mengirimkan email via pengacaranya kepada Juve yang menuntut Bianconeri untuk mengintegrasikan dirinya kembali ke skuad. Christopher Kunku cedera, Chelsea siap cari penyerang baru. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Chelsea bisa saja kembali ke pasar transfer setelah penyerang baru mereka, Christopher Kunku absen usai menjalani operasi lutut. Kami sedang melihat pasar transfer karena kami akan kehilangan pemain seperti Kunku. Klub saat ini mencoba mencari sebuah solusi, mungkin jangka pendek dan mungkin jangka panjang untuk menambah pemain yang tepat. Demi pulang ke Barcelona, Neymar rela gajinya turun. Masa depan Neymar di PSG selalu menjadi topik hangat dalam beberapa edisi terakhir bursa transfer. Untuk edisi 2023, Neymar dikaitkan dengan kepulangan menuju Barcelona. Namun, Barcelona khawatir tidak bisa memenuhi gaji Neymar yang selangit. Akan tetapi, untuk mengatasi hal tersebut, Neymar bersedia untuk potong gaji besar-besaran. Menurut laporan dari media asal Catalunya, Neymar akan menurunkan gajinya hingga ke angka 12 juta euro demi bisa kembali ke Camp Nou. Manchester United mengumumkan kepindahan Fred ke Fenerbahce. Kepastian Fred bergabung dengan Fenerbahce dikonfirmasi langsung oleh Manchester United. Melalui laman resmi mereka, Setan Merah mengumumkan bahwa mereka telah bersepakat dengan klub asal Turki itu untuk transfer sang gelandang. Manchester United bisa mengonfirmasi bahwa telah terjadi kesepakatan dengan Fenerbahce untuk transfer Fred, tulis pernyataan resmi tersebut. Manchester United juga mengonfirmasi bahwa Fred akan segera menjalani tes medis. Arsenal menguangkan Kieran Tierney. Romano mengklaim bahwa Tierney sepertinya akan meninggalkan Arsenal dalam beberapa pekan ke depan. Tujuan paling memungkinkan dari bek Skotlandia itu adalah Real Sociedad. Namun, ada satu masalah yang mengganjal. Sociedad kabarnya hanya ingin meminang Tierney dengan status pinjaman. Di sisi lain, Arsenal ngotot untuk melepas bek 26 tahun itu secara permanen. Negosiasi antara kedua belah pihak diklaim akan terus berlanjut pada pekan depan. Here we go, Real Madrid dapatkan Kepa Arrizabalaga. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid akan segera mendapatkan kiper baru. Los Blancos sukses mengamankan jasa Kepa Arrizabalaga. Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Kepa. Los Blancos akan mendatangkan Kepa dengan status pinjaman. Pergerakan Real Madrid untuk mendapatkan Kepa berjalan cukup mudah. Chelsea menyambut baik ketertarikan Los Blancos dan negosiasi berjalan lancar. Hasil Athletic Bilbao versus Real Madrid, skor 0-2. Real Madrid membungkam tuan rumah, Athletic Bilbao, pada pekan ke-1 La Liga. Gol pembuka dicetak oleh Rodrigo di menit 28. Gol kedua diciptakan oleh Jude Bellingham di menit 36. Gelandang baru Madrid asal Inggris itu sukses menandai debutnya di La Liga dengan gol dan kemenangan. Pada pekan berikutnya, Madrid akan kembali main tandang, yakni melawan Almeria. Hasil PSG versus Lorient, skor 0-0. Bermain di kandang sendiri, PSG mendominasi jalannya laga. Namun, Les Parisiens kesulitan untuk menjebol gawang Lorient selama 2 kali 45 menit. Berkat hasil ini, PSG menghuni peringkat 5 klasemen Ligue 1 dengan 1 poin. Sementara itu, Lorient berada 1 strip di atas PSG dengan poin yang sama. Hasil Bayern Munchen versus RB Leipzig, skor 0-3. RB Leipzig tampil perkasa saat menghadapi Bayern Munchen di ajang Piala Super Jerman 2023. Dani Olmo menjadi bintang kemenangan Leipzig. Gelandang asal Spanyol tersebut mencetak 3 gol ke gawang Bayern. Kemenangan ini membuat Leipzig menjadi juara Piala Super Jerman 2023. Ini merupakan trofi pertama untuk skuad asuhan Marco Rose dalam menyambut musim baru. Hasil Arsenal versus Nottingham Forest, skor 2-1. 2 gol kemenangan Arsenal ke gawang Forest seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat aksi Eddie Nketiah dan Bukayo Saka. Forest baru memperkecil ketinggalan di babak kedua lewat Taiwo Awoniyi. Berkat hasil ini, Arsenal pun sukses mengawali musim dengan raihan kemenangan. Di sisi lain, Forest tak perlu berkecil hati karena masih ada laga di pekan-pekan selanjutnya. Cristiano Ronaldo borong 2 gol untuk bawa Al Nassr juara Liga Champions Arab. Al Nassr sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Michael dan harus bermain dengan 10 orang. Namun, Ronaldo mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-1 dan laga dilanjutkan ke babak extra time. Pada babak tambahan ini, Ronaldo kembali mencetak gol untuk membawa Al Nassr berbalik unggul. Al Nassr sukses mempertahankan keunggulan dan menjadi juara.